partai, tapi dia pertama kali Tapi kan memang ngomong itu pilih kesalahannya ya karena itu tadi udah bener, karena si Ganjar pertama kali dia jelek-jelekin Jokowi, kedua Ahok lagi tambah nimpa lagi, tambah jelek-jelekin Jokowi lagi, ya tambah Guntur lagi, habis. Guntur Iya, lagi Pak. Guntur lagi kemarin ngomongin ya kan. Penting menang dulu, kita bisa Yang penting apa-apain menang gitu. dulu ya, masalah lengserkan Jokowi urusan gampang itu. Kan kok gimana ya? Kita tahu Megawati menang bukan karena dia hebat, tapi karena dia ditindas. Seharusnya bercermin loh Pak. Iya, dia harusnya belajar dari kemenangannya dia dulu, mengapa dia bisa menang, bukan karena dia hebat. Saya mah tahu diri lah. Saya jadi kelihatan baik karena saya sering dikhianati kan. Jadi kelihatannya saya baik kan. Saya sendiri bukan orang baik. Guntur si siapa yang terakhir Ahok ini tambah sama lagi. Makanya jadi dibully habis-habisan dia terakhir. Keluar bukannya malah jadi star, malah dibully habis-habisan. Kena santet ya Pak. Jangan-jangan kena santet dia itu. Malah dibully habis-habisan sama orang-orang ya. Ahoker coba pada bully dia semua. Ya termasuk Bukan moncong putih Pak, kena santet babi ngepet ya Pak. Kena itu celeng apa? Banteng celeng, kena celeng itu. Yeah. Kasih lewat tuh si Info 2 nih. Info ini namanya Info A2, tahu sendirilah. Banyak hoax ya. A2 silakan A2. Ya, begini. Tolong dulu Pak Paul, saya menampilkan apa namanya gambar di Zoom itu. Tolong dipampang di YouTube. Itu ada bocoran mengenai daftar menteri ya. Itu hoax ya. Juga ada Pak. Hoax itu. Itu benar. Enggak. Jangan dulu. Terus ada info lagi terkait dengan status PSI. Nanti bakal ada gugatan di MK ya. Mau dikurangi thresholdnya menjadi 1%. Otomatis PSI akan masuk. Jadi itu kayaknya infonya susah ya. Itu kalau 1% susah. Ya, mungkin itu aja yang ingin saya katakan. Terima kasih. Oke, lanjut yang lain. Ya ini memang, tapi waktu Prabowo kalah juga dia nggak banyak komplain ya. Dua kali dia dikalahin begitu, dipongin begitu, padahal beda tipis kan. Dia juga nggak kerahkan masa buat demo berfilit-filit itu ya. Gini Pastor, hari ini ya, atau dari kemarin ya, ada itu putusan dari Ibu Ketum PDIP bahwa caleg-calegnya yang menang kemungkinan tidak dilantik karena perolehan suara pilpresnya menurun lebih besar daripada perolehan suara caleg-caleg ini. Jadi di mana caleg itu mendaftar untuk daerah mana gitu. Kalau dilihat daerahnya itu besar, tapi hasil pilpresnya lebih kecil, nggak bakal dilantik. Kesian juga ya, udah keluar modal gitu loh. Jadi dia bagaimanapun harus memenangkan. Nah, bagaimana caranya memenangkan? Yaitu usut, gugat, demo terus di KPU. Banyak loh Pastor, masih ada 17% kan itu. Gimana tuh ya, memang bisa begitu itu udah. Ya kayak Pak Teddy yang pertama tuh, kakinya masih di PDIP, rohnya ada di partai. Tapi dia pertama kali tapi memang ngomong itu
Kesalahannya ya karena itu tadi udah bener, karena si Ganjar pertama kali dia jelek-jelekin Jokowi, kedua Ahok lagi tambah nimpa lagi, tambah jelek-jelekin Jokowi lagi, dia tambah Guntur lagi. habis. Guntur Iya, lagi, Pak. Guntur lagi Guntur. kemarin ngomongin ya kan. Penting menang dulu. Kita bisa Urus yang penting apa-apain menang gitu. dulu ya, masalah lengserkan Jokowi urusan gampang gitu. Kan kok gimana ya? Kita tahu Megawati menang bukan karena dia hebat, tapi karena dia ditindas. Megawati, Seharusnya bercermin loh, Pak. ya dia harusnya belajar dari kemenangannya dia dulu, mengapa dia bisa menang, bukan karena dia hebat. Saya mah tahu diri lah. Saya jadi kelihatan baik karena saya sering dikhianati kan. Jadi kelihatannya saya baik kan. Saya sendiri bukan orang baik. Jadi kita juga jangan, kalau ada orang lagi jahatin kita, kita jangan jelek-jelekin orang. Tahu diri lah, ya Pak Putu ya. Siap, Pak. Karena kita jelek, kita tahu diri aja, jangan jelek-jelekin lawan kita lah. Akhirnya kan bisa semua bisa baik pada waktunya, Haleluya. ya kan? Nyindir ya, Pak. Nyindir ya. Ya enggak, memang begitu. Artinya Indonesia itu memang begitu kulturnya Pak Putu. Siap deh. Ya kan? Indonesia kulturnya gitu. Kita yang di atas angin jangan pernah jatuhin yang lagi di bawah kita. Kita yang lagi di bawah, ya sudah diam saja. Pasti nanti diangkat. Itu kultur Indonesia itu sangat kuat sekali seperti itu. Jadi Megawati udah bener dulu apa silent is gold ya kan? Prinsipnya dia kan silent is gold. Loh kenapa sekarang ya itu Jumawa udah di atas jadi partai penguasa kingmaker dari Jumawa dia. Waduh. Orang berubah. Kan saya udah nggak ngomongin Ibu Bendahara lagi, Pak Pol. Bukan, Ibu Ketua nih, Ibu Bendahara. Ibu Ketua. Ibu Ketua. Ibu Ketua, bukan Ibu Bendahara. Ibu Ketua, nih kita lagi cerita Ibu Ketua. Biarpun saya diserang kan saya diam aja. Ya, diam saja, nggak apa-apa. Mulai dah Pandi. Salahnya memang begitu, salahnya si Ibu Ketua ini memang menurut saya mungkin beliau baik, orangnya baik ya, dan sangat nasionalis. Tapi tetaplah, aduh saya dulu waktu, saya pernah dikerjain ya, waktu di Senat kampus, saya kan ketua Senat ya. Terus, saya bikin program yang baik. Tapi karena waktu itu saya marah, ada orang jahatnya lah, provokatornya lah. Waktu saya ngucap yang nggak baik. Jadilah saya nggak baik. Dari situ saya belajar, orang Indonesia ini memang begitu. Sejak itu saya waktu di Gentian ya, saya jadi full timer di Betani itu saya dihajar habis-habisan ya. Saya diam, saya nggak ngelawan, saya tidak ngomong hal yang jelek sekalipun. Saya yang dibela. Wah, udah nyaris dipecat itu saya itu. Udah di voting siapa yang mau Paul keluar. 20 orang angkat tangan. Terus si penatua ini malah bilang, ya udah kamu saja yang keluar, Paul biar tinggal di sini. Kok kan Paul jelek-jelekin kita, Paul fitnah kita. Enggak, Paul nggak pernah ngomong apa-apa tentang kalian loh. Sepatah kata tidak pernah ngomong apa-apa tentang kalian loh. Kesimpulan saya kalian yang jahat sama si Paul ini, kata penatua begitu. Karena memang saya nggak pernah bales mereka ngomongin apa fitnah saya diem terus. Nggak pernah bales. Sama ya kan, kalau di ini juga sama, ini Megawati ini salah mungkin ya, Ganjar, Megawati, Guntur, si siapa yang terakhir Ahok ini tambah salah lagi. Makanya jadi dibully habis-habisan dia terakhir keluar, bukannya malah jadi star, malah dibully habis-habisan. Kena santet ya, Pak. Jangan-jangan kena santet dia itu. Malah dibully habis-habisan sama orang-orang ya Ahoker, coba pada bully dia semua. Ya termasuk Moncong putih, Pak. Kena santet babi ngepet ya, Pak. Kena itu celeng apa? Bandeng celeng, kena celeng itu. Kita aja ikut bully kok, kita aja ikut bully karena nggak pas gitu loh statementnya Ahok itu kemarin. Nggak pas. Harusnya Ahok itu ngomong, saya selama Ganjar ya, kamu percaya saya deh, percaya gua loh, lu tahu gua orang jujur kayak apa. Ini Ganjar mau gua, dia ngecap gitu, nggak usah suntuk-suntuk Jokowi. Ya Jokowi kan masa lalu, udah gitu aja selesai. Jauh lebih bagus. Pasti ngangkat itu, pasti ngangkat biar cuma 5% juga.
Tapi kan sekarang bukannya ngangkat malah ngedropin. Malah ngedropin. Ngedropin. Malah ngedropin. Jangan-jangan disuruh sama Jokowi kali. Jadi kuda Troya itu kan. Ada Jangan-jangan. rahasia baru dong. Iya, Ada rahasia jangan-jangan baru terbongkar. ini habis ini nggak tahu ya, mungkin ya ini kan fantasi politik ya. Iya, iya. Jangan-jangan si Ahok nanti tiba-tiba jadi menterinya si Prabowo lagi. Sial bener. Aduh. Berhasil ngetropin, berhasil ngembosin PDIP. Sukses manuvernya. Iya, manuvernya sukses sekali ya, jadi malah jeblok gitu kan. Menurut saya kok fantasi politik saya ya. Tapi saya nggak tahu, Ahok bukan tipe orang yang begitu ya. Ahok bukan tipe orang yang bolak-balik mulutnya sih. Beda sama si Mahfud. Mungkin Ahok yang cuma salah ngomong aja. Ya, tapi Prabowo kan bisa memaafkan Pak Ahok. Ya, bisa sih. Apalagi ada Jadi Jokowi taruh di dia situ aja, kan. kalau menurut saya sih taruh dia aja di KPK, PRSD Indonesia. Dijen Bea Cukai Pak, sama Dijen ini Pak, pajak Pak. Bea cukai, ya masukin duit. Kumpul itu duitnya Pak, bagus itu Pak. Wah, itu orang bayar pajak ikhlas itu Pak. Ya, Tapi sembilan naga nggak happy Pak Po. Bisa mati di tengah jalan Ahok itu. Tahu aja Pak Andi. Bisa mati di tengah jalan, dong negaranya punya 9 naga. Saya kemarin Kena kopi cyanida. Saya kemarin diskusi antisemitik ya sama profesor saya bulan lalu kelas terakhir kayak diskusi. Iya. Saya tanya, Prof, kenapa sih kalian nggak ngelawan dulu? Dia kan orang ini kan, dia orang tuanya mati di Auschwitz gitu ya, di camp konsentrasi Hitler. Kenapa kalian nggak ngelawan? Kalian kan 6 juta orang, kenapa kalian nggak ngelawan? Terus kalian kan banyak orang kaya, kenapa kalian kekayaan kalian nggak buat nyuap itu para politikus itu, teman-temannya Hitler itu semua. Dia bilang, kami kita masuk di dalam perdagangan, kita nggak masuk ke tentara. Dia muter-muter. Terus saya ceritain, Prof, kami di Indonesia, kami itu ditindas, Prof. Kita semua beli semua, hukum beli, polisi beli, semua kita beli, nggak ada kita nggak beli. Apa aja, kita mau kentut aja beli, saya bilang begitu kan. Nah, presiden pun kita beli, saya bilang ya itu Indonesia itu punya 9 naga tuh, saya bilang. Kamu tahu 9 naga itu terkenal tuh. Itu yang apa-apa presiden mau jadi presiden nanti dulu, lapor dulu sama 9 naga, saya bilang begitu. Gitu dia terheran-heran, saya bilang, wah itu mah biasa kita beli. Kita memang nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu, tapi kita beli aja udahlah, nggak apa-apa dah. Ya saya bilang begitu ya. Nah itu memang ya Anda mau percaya nggak percaya itu 9 naga itu ada, saudara ya. Really itu Pak? Believe or not, ya kan? Itu kan mitos kan? 9 naga dibilang mitos, tapi mau believe or not itu ada.